Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita datang lagi di tempat ini lagi dan tidak jenuh-jenuhnya. Kita datang untuk Tuhan kita, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh lihat kiri kanannya. Mungkin ada suami yang hanya suami yang beribadah, ada hanya istri yang beribadah, atau hanya anak-anak yang datang pada hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, diingatkan terus kita supaya kita sebagai kaum bapak, kaum ibu atau anak-anak, mari kita terbeban untuk membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Karena itu adalah tanggung jawab kita di bumi ini. Karena firman Tuhan berkata, satu orang selamat, maka seisi rumah akan diselamatkan Tuhan. Pandang lagi Bapak Ibu Saudara, siapakah di sebelah kiri saya ya? Boleh salaman Bapak Ibu. Tanyakan kabarnya sebentar. Haleluya Ibu Gembala, haleluya. Itulah beban kita Bapak Ibu Saudara, haleluya. Tidak hanya peduli kepada jiwa-jiwa di luar sana, tetapi kepada keluarga kita terutama kita peduli, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan masuk ke dalam ibadah kita lagi Bapak Ibu Saudara. Kita harus betul-betul mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita, segenap hati, karena itu adalah persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Jangan lihat dulu, pandang kiri kanannya, penampilannya apa segala macam, tetapi hati dulu kita bereskan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari antusias Bapak Ibu, jangan lewatkan jam ini, detik ini, pujian penyembahan ini, firman Tuhan ini di dalam tempat ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita pulang di tempat ini tidak dengan hati yang sama, amin. Tetapi kita semua diberkati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana pada hari ini adalah tanggal 17 September 2023. Sebentar lagi kita akan menuju tahun baru, tidak lama Bapak Ibu Saudara ya. Kita selalu senantiasa dan bersukacita, haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Rosita Sembiring di tempat ini untuk memberkati tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kita juga akan diberkati nanti lewat firman Tuhan dari hamba Tuhan ini. Kita juga tetap berdoa supaya Ibu ini tetap sukacita dan sehat senantiasa. Selamat datang ya Bu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih juga, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara kita Markus Aginta Sembiring yang ke-27 tahun, haleluya. Kita boleh ucapkan bersama-sama selamat ulang tahun Bang Markus. Biarlah Tuhan yang memberkati perkuliahan, pekerjaan dan pelayanan yang dikerjakan saudara kita ini, haleluya. Dan pada hari ini juga Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita tingkat SMP dan SMA, nanti pukul 2 siang mereka akan belajar agama di tempat ini, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat renungan kita dari Matius 5 ayat 16. Saya akan baca terlebih dahulu. Di sana berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita akan baca bersama-sama Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ada sukacita? Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang datang pada pagi hari ini telah mempersiapkan diri untuk datang beribadah pada pagi ini. Amin. Amin. Kita datang bukan oleh karena kekuatan kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kita akan memuji Allah kita katakan dengan anugerah-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Oh,
Mari katakan, kita hidup oleh karena Yesus. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're Kami mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku. Umat Tuhan saja ya, katakan sungguh besar kasih-Mu, berlimpah dengan satu suara katakan, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Mari sama-sama katakan, in Jesus we're alive. Kami hidup hanya bagi-Mu. Mari berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Lebih dahsyat lagi bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersorak, kami bersyukur. Karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Hanya di dalam-Mu kami hidup. Amin. Hanya di dalam-Mu kami mau tinggal. Mari bentuk hati kami. Mari Roh Kudus tinggallah dan bernaung dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan.
Segenap hidup kami bagimu Tuhan. Inilah rindu kami berikan kepada Tuhan hanya untukmu saja. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu.
kemuliaan bagi Dia. Sebab Dia adalah Allah yang indah, Allah yang luar biasa, Allah yang kekal, Allah Jehovah Jireh. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini mari kita naikkan tangan kita bagi Tuhan, dan kita juga bawa hati kita kepada Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kita dan topik-topik doa yang sudah ada. Bapa, segala kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesusku sebagai anak-anak-Mu Bapa yang telah Kau kasihi, yang telah begitu banyak berkelimpahan berkat-berkat-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga kami bersyukur kepada-Mu di mana kami sebagai umat-Mu, sebagai keluarga-keluarga Allah Tuhan, dapat kami semakin bertumbuh di dalam rohani kami. Dan kami Tuhan Yesusku sebagai keluarga-keluarga Allah, kami dapat dipakai Tuhan Yesusku di dalam Engkau Bapa. Ajaib segala perbuatan-Mu, luar biasa segala pekerjaan-Mu Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya Tuhan akan semakin banyak Tuhan Yesusku hal-hal yang akan diperbaharui di dalam hidup kami ini untuk sampai kepada kekekalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Bapa, buat Tuhan Yesusku segala berkat-Mu juga yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi bagi hamba-Mu Markus Tuhan Yesusku yang telah berulang tahun Tuhan, dan juga seluruh umat-Mu yang berulang tahun pada bulan September ini. Kegenapilah Tuhan Yesusku sesuai firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Semakin Kau pakai kehidupan mereka Tuhan, semakin indah pelayanan mereka, pengikutan mereka bersama-sama dengan Engkau. Dan juga biarlah Tuhan Yesusku jadilah Bapa apa yang Kau firmankan di dalam kehidupan mereka, visi dan misi mereka Tuhan Yesusku dapat mereka capai bersama-sama dengan Engkau. Begitu bangganya kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, karena Engkau turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Orang-orang yang telah Kau ciptakan Tuhan Yesusku serupa dan segambar dengan Engkau Bapa. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan Yesusku sebagai keluarga-keluarga Allah yang ada di tempat ini. Kami beriman dan kami berdoa Bapa, supaya kami tidak hanya Tuhan Yesusku, haleluya Bapa sendiri Bapa, tetapi kami dapat bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami, baik para orang tua, suami, istri Tuhan, baik anak-anak Bapa semuanya. Biarlah Tuhan Yesus memiliki kesetiaan kepadamu. Biarlah memiliki Tuhan Yesusku, haleluya, hati yang murni Tuhan Yesusku datang di hadapan-Mu. Memiliki Tuhan Yesusku kerinduan hanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada mereka yang melupakan ibadah-ibadah mereka Bapa. Tidak ada mereka datang beribadah hanya karena rutinitas mereka saja. Tetapi biarlah Tuhan Yesusku mereka ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Mereka ingin Tuhan Yesusku memberikan pujian penyembahan mereka kepadamu. Mereka Tuhan Yesusku diisi penuh oleh setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mereka dengarkan Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau, sehingga apapun Tuhan Yesus hal-hal yang terjadi di luar sana, mereka tidak mudah untuk goyah Tuhan, tetapi mereka memakai setiap Tuhan Yesusku peperangan-peperangan mereka bersama-sama dengan firman-Mu Tuhan, karena di dalam firman-Mu ada kemenangan, di dalam firman-Mu ada kesembuhan Tuhan, di dalam firman-Mu ada mukjizat-mukjizat yang luar biasa Bapa. Bahkan Tuhan Yesusku kami sendiri pun tidak dapat menambahkan umur kami Bapa, tetapi Engkau Tuhan Yesus yang telah mengaturkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap menyenangkan hati-Mu, menaikkan doa kami, menaikkan syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap gereja-gereja, biarlah kami Tuhan Yesus tetap Bapa memberitakan Injil-Mu Tuhan. Biar kami tidak goyah, biar kami Tuhan Yesusku tidak takut, tetapi nama-Mu dipermuliakan di dalam mulut kami Tuhan. Bagi setiap jiwa-jiwa yang kami temui, bagi setiap jiwa-jiwa yang kami layani Tuhan, Engkau yang menyentuh hati mereka, Engkau yang akan Tuhan Yesusku tinggal di dalam diri mereka. Karena Injil-Mu itu tidak pernah goyah Tuhan, Injil-Mu tidak pernah berubah Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan Yesus ada semangat Tuhan Yesus bagi kami untuk menyampaikan rahasia-rahasia firman-Mu ini Tuhan, bagi setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau, sehingga mereka memiliki pertumbuhan, mereka sampai kepada rencana-Mu, sampai mereka Engkau Tuhan Yesus dapat melihat Engkau datang kedua kalinya di atas bumi ini Tuhan.
Tuhan. Kami semuanya dapat terangkat bersama-sama dengan Engkau. Tidak dilihat dari suku manapun, tidak dilihat dari apapun Tuhan Yesusku. Tetapi Engkau Tuhan Yesus telah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Maka Engkau akan menjadikan kami warga kerajaan sorgamu Tuhan. Kami akan menjadi ahli-ahli warismu. Demikianlah Engkau akan memakai kami Tuhan untuk jadi pemberita-pemberita firman-Mu. Terpujilah namamu dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerja roh jahat, menghalang-halangi kuasa Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami, menghalang-halangi keluarga kami dapat tetap bersekutu setia beribadah kepada Tuhan. Tinggalkan di dalam nama Yesus. Mari gereja-gereja tampil menjadi pemenang untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan segala kuasa-Mu. Engkau tidak berkuasa hidup kami. Engkau tidak berkuasa atas umat Kristen. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, terpujilah nama Bapa. Kami bersorak karena Engkau mendengarkan jawaban doa kami. Syukur hanya bagi nama-Mu. Mari sama-sama kita berkata, amin. kasih Bapa. Sungguh kami Tuhan bersyukur kepadamu. Betapa baiknya Kau kepada kami Tuhan. Kami yang terhilang, yang di bawah kutuk dan menuju kematian. Kau memanggil dan memilih kami anak-anak-Mu di tempat ini. Karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Luar biasa Kau Roh Kuduslah menolong kami. Sehingga kami boleh mengerti dan mengenal Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Betapa indahnya hidup di dalam Engkau. Betapa mulianya. Betapa Tuhan manisnya saudara bersaudara, rukun bersama sujud menyembah Engkau. Indah di matamu Tuhan. Inilah tubuhmu. Tubuh Kristus yang telah Kau bangun Tuhan. Untuk membawa rencanamu bagi kota ini, bahkan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, saat kami menyembah memuji-Mu, Roh-Mu sudah memenuhi hati kami. Kami bertemu dengan Tuhan. Kami percaya hati kami siap ditaburi oleh benih firman. Sehingga benih firman-Mu itu akan bertumbuh, berurat, berakar.
mengubah pola pikir, mengubah kehendak kami, supaya kehendak kami menjadi seperti kehendak-Mu saja. Pikiran Tuhan jadi pikiran kami, hati kami serahkan kepadamu. Teguhkanlah firman-Mu, kami percaya, kami beribadah kepada Allah yang hidup. Dan kami percaya ada kuasa dalam ibadah ini, yang bekerja membangun iman kami, dan mengubahkan kami Tuhan, melepaskan semua ikatan, hingga kami terus bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan semua kita yang mengasihi Yesus berkata, amin, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya saudaraku. Salam kemenangan iman. Iya, ya Tuhan Yesus baik ya. Dia sangat mengasihi kita ya. Nah, saudara kita bersyukur ya, saya percaya ada beberapa saudara tentu sudah mengenal saya ya. Karena tahun yang lalu pun bulan 10 saya kemari. Ya, kalau saudara mungkin yang jiwa baru ya, saya perkenalkan, saya Ibu Tobing, saudaraku yaitu saya ini kakaknya Ibu Gembala ya, kakaknya. Syukur ya. Ya puji Tuhan ya, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang juga memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman-Nya ya, yang kudus, dan juga kepada adik saya hamba Tuhan Ibu Sembiring yang memberikan waktu juga untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita semua saudara ya. Nah firman Tuhan hari ini minggu ketiga saudara ya, bagaimana mengandalkan ego saudara ya. Nah karena ego ini sangat menghalangi kita bertumbuh ya, sangat bahaya dan gak bisa diusir dia saudara ya. Kalau setan bisa diusir rohnya, dia ada roh. Misalnya roh apa? Roh celaka, roh penyakit, roh kegelapan ya. Segala dukun-dukun. Nah itu bisa kita usir saudara. Dan kuasa Roh Kudus dan darah Yesus ada pada kita, nama Yesus, sehingga roh itu takluk ya. Tapi ada satu bagian dalam hidup kita yang gak bisa kita usir, tapi bisa kita tanggalkan, bisa kita salibkan, bisa kita tolak dia ya, tidak diusir tapi kita tolak. Kita tidak mau saudaraku, karena ego ini bertentangan dengan sifat Tuhan. Nah minggu pertama saudara sudah menerima berkat dari menanggalkan ego ini dari Dr. Philip ya, yaitu tentang apa itu si ego ya, kita tentu harus tahu ya. Dan apakah ego yang ada ya, egois itu artinya si aku ya. Manusia ini saudaraku cenderung untuk hidup si akunya. Aku diberkati, aku yang diperduliin, aku benar, kau yang salah gitu ya. Dan waktu kita lahir baru masih ada dia. Karena yang lahir baru roh kita aja. Ya, hati kita diubahkan. Nah, itu karya Tuhan ya. Nah, anugerah Tuhan, seperti nyanyian kita, bukan perbuatan kita, bukan kelayakan kita, Efesus 2 ayat 8. Tapi setelah lahir baru, kita harus berbuat sesuatu, amin saudara. Karena keselamatan kita harus kita kerjakan. Roh kita yang selamat, Efesus 1 kita lihat supaya saudara jemaat Tuhan, ya saya percaya sudah tahu ayat ini, supaya mengingatkan, supaya kita harus saudaraku serius di dalam membenahi jiwa kita. Ya, kalau roh kita itu memang urusan Tuhan, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya, baik uangnya, perbuatan baiknya, pengetahuannya tentang firman, kedudukannya dalam gereja, itu tidak menyelamatkan manusia, karena manusia sudah di bawah kutuk. Yang bisa menyelamatkan kita, menghidupkan roh kita yang mati, hanya satu pribadi bernama Tuhan Yesus, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus menyadari ya, seperti Paulus, dia sangat menyadari dirinya sudah diselamatkan. Itu perlu, walaupun kita saudara mungkin berapa puluh tahun udah dilahirkan kembali, tetapi keselamatan kita itu tetap harus kita syukuri saudara. Ya, itu membuat kita tidak bermain-main dengan dosa. Ya, karena dosa itu adalah musuh kita. Kalau setan sudah ditaklukkan ya. Nggak usah takut setan-setan itu saudara ya. Karena dia sudah takluk di bawah kaki Yesus. Tapi yang paling kita harus hati-hati, berjaga-jaga, yaitu mengenai jiwa kita ini. Ya, karena dia belum selamat saudara. Dia perlu dibenahi. Ya. Amin saudara. Dibenahi, dibaharui ya. Saya bacakan kepada saudara Efesus pasal 1, 13
Sehingga dari sini ada pengertian saudara jemaat Tuhan GKI Padang untuk sungguh serius membaharui pikirannya. Ya, dan hati-hati menjaga hatinya. Ya, jadi hati dan pikiran ini punya hubungan. Ya, Tuhan sering berkata, mengapa engkau berpikir demikian dalam hatimu? Nah, jadi hati dan pikiran itu sekarang urusan saudara dan saya. Tanggung jawab kita, ya. Jangan kita bilang ubah hatiku. Udah diubah Tuhan kok saudara. Ya udah diubah waktu kita lahir baru. Apa yang diubahkan Tuhan? Hati yang gak bisa diubahkan oleh kita. Tapi setelah lahir baru hati yang udah diubahkan dijaga. Amin. Itu urusan siapa? Urusan tanggung jawab kita. Ya. Nah jadi episode 1 coba kita perhatikan baik-baik saudaraku ya, ayat 13-14. Di dalam Dia, artinya di dalam Yesus kamu juga, ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini ayat saudara simpan di hati. Ya, harus disimpan, harus itu di dalam hati, di jiwa, diucapkan ya. Jadi kita di dalam Yesus saudaraku, waktu kita mendengar berita Injil lalu kita respon percaya, lalu Roh Kudus dimeteraikan, dosa kita diampuni, Roh Kudus dimeteraikan, itulah meterai keselamatan kita. Meterai itu artinya saudaraku seperti kita ada nulis surat dari zaman dulu ya, lalu kemudian untuk dikirim mungkin ya ke daerah misal ke Jawa, itu tanda saudaraku surat itu sah untuk dikirim di kantor pos, dia di meterai itu tak katanya, dicapnya. Sebelum itu nggak bisa kirim walaupun ada perangko. Nah itulah meterai itu artinya jaminan, panjar. Jadi itu belum sepenuhnya karena ayat 14 kita lihat ya. Supaya saudara kita berhati-hati dengan keselamatan kita. Banyak ayat mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya kan, Filipi 2:12. 1 Timotius ayat 6:12 katanya perjuangkanlah. Katanya bertandinglah katanya dengan iman. Ya, memelihara keselamatan. Jadi ada perjuangan. Perjuangan kita untuk memperjuangkan keselamatan kita supaya nanti kapanpun kita meninggal dunia kita berhak penuh untuk mewarisi hidup yang kekal. Bertemu dengan itulah tujuan kita diselamatkan. Amin saudara. Itu tujuannya kita dilahirkan kembali. Bukan hanya sekedar selamat lalu kita nggak mengerti, itu sangat bahaya. Kita diselamatkan untuk kita mewarisi hidup kekal bertemu dengan Yesus, bersama dengan Yesus selama-lamanya. Amin saudara. Ayat 14 coba kita lihat, dan itu meterai tadi yang mana Roh Kudus, itulah meterai keselamatan kita. Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita. Roh Kudus itu adalah jaminan. Haleluya. Sehingga kita bisa berkata, kalau tanya orang, kalau kau mati kemana? Kita berkata bukan dengan sombong, aku ke sorga, rumahku di sorga. Kenapa kau yakin? Karena Roh Kudus sudah dimeterai. Yesus dalam hati, dan Yesus sudah menyucikan dosa kita. Ini saudara harus benar-benar dipegang teguh. Amin. Sehingga kita nggak bisa digoyangkan. Nggak bisa digoyangkan iman kita. Karena kita nggak tahu ke depan ini apa ya saudaraku. Perjuangan, tekanan, aniaya, pencobaan, ujian. Itu dunia ini udah rusak. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi persiapkan diri. Roh Kudus harus dijaga supaya dia tidak berduka. Haleluya. Jangan didukakan Roh Kudus yang dimeteraikan itu pengorbanan Tuhan, itu nggak mudah saudara ya. Keselamatan saudara walaupun cuma-cuma karena nggak bisa kita kerjakan, itu nggak mudah, dibayar dengan darah saudara. Dibayar dengan nyawa. Pengertian ini membuat kita tidak sembarangan melangkah, berpikir dan bertindak, berbicara. Karena kita tahu saudara, kita sudah dibeli. Saudara bukan milik saudara. Saya bukan milik saya lagi. Pengertian ini harus benar-benar lekat di pikiran kita. Sehingga kita nggak bisa kejebak saudara. Karena kita berada di wilayah musuh. Setan ini penguasa dunia. Tapi Tuhan berkata jangan takut. Aku udah kalahkan dunia kok. Tapi dengan tanda kutip mengalahkan dunia. Kalau kita di dalam Tuhan terus. Dan kita ada di pihak Tuhan. Amin saudara. Iblis nggak bisa mengalahkan saudara. Kecuali saudara membuka hati untuk setan. Melalui apa? Kedagingan. Nah itulah yang perlu
kita benahi melalui menanggalkan ego ini ya. Roh Kudus itu jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu seluruhnya? Yaitu seluruh karya penebusan, yaitu jiwa kita diselamatkan, tubuh kita juga diselamatkan. Nanti waktu kita mati tubuh ini kembali ke tanah, tapi waktu Tuhan datang kembali kedua kali, maka Roh Kudus yang ada dalam kita itu jaminan keselamatan kita, menghidupkan, membangkitkan tubuh kita ini dengan tubuh yang mulia. Haleluya. Itu pengharapan orang yang sudah selamat. Jadi puji Tuhan ini saudara, Efesus 1:13-14 ini tempat kita berpijak dalam iman kita ya. Sehingga apapun saudara pikiran kita kalau itu menentang Tuhan, saudara berkata Roh Kudus di dalamku. Dan Roh Kudus itu perlu kenapa kita jaga. Karena Roh Kudus itu satu-satunya yang bisa menolong kelemahan kedagingan kita ini. Untuk menanggalkan pun keegoan kita. Dia seumpama udah baju lama kita. Waktu lahir baru, roh kita yang baru. Itu pikiran masih stok lama saudara. Pikiran yang ego itu yang paling bahaya. Karena keegoan itu membuat kita saudaraku nggak berpusat lagi sama Yesus saudara. Bahaya. Si aku yang mau dipuji, si aku yang mau di semua benar, aku yang benar, aku yang baik, kalian semua itu nggak ada baiknya, aku yang hebat. Nah itu contohnya tentu siapa kita tahu, si Lucifer, iya kan? Aku mau naik, aku mau ini ya. Kemudian dia apa? Dipengaruhinya si Adam. Si Adam pun terjerat melalui pikirannya, ya, melalui mendengar dan melihat buah. Nah. Jadi saudara yang kekasih, puji Tuhan kita sudah 2 minggu ya, contoh-contoh egois pun Ibu Gembala ya sudah ini ya menerangkan. Tapi nggak cukup saudara mendengar ini, pulang ke rumah saudara renungkan lagi itu. Supaya apa? Supaya lengket di hati kita, mengubah jiwa kita. Roh Kuduslah yang menolong kita. Itu makanya Tuhan sebelum dia meninggalkan muridnya kan dia berjanji, berguna aku pulang ke sorga. Supaya apa? Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Jadi bukan hanya Roh Kudus yang dimeteraikan di hati, itu jaminan pribadi lepas baru. Tapi luar biasanya Roh Kudus dicurahkannya kepada gereja. Inilah saat begini seperti dicurahkannya. Saat kita di rumah bukan hanya meterai di dalam, tapi Roh Kudus itulah hadirat Tuhan melimpah. Sehingga kita bukan lagi manusia dunia yang mudah diombang-ambingkan dengan pikiran yang menentang firman. Tapi dengan Roh Kudus itu saudaraku, hati kita yang didiami Roh Kudus dan Roh Kudus yang melimpah dalam hadirat Tuhan kita, maka pikiran kita ini bisa berubah. Amin. Kita melihat bagaimana contohnya dalam Alkitab. Paulus itu orangnya egois loh saudara. Dia sendiri ngaku saudara. Aku dulu kupikir aku ini hebat katanya. Ya orang secara manusiawi memang kita tahu dalam Filipi 2 ya saudara, kita tahu Filipi 3 maaf ayat yang 1 sampai ke ayat ke-8 dia menyatakan siapa dia. Dia orang yang kaya terpandang, murid Gamaliel, profesor teologi ya saudara. Dia tahu tentang hukum Taurat. Bahkan dia berkata dia saudaraku dalam hukum Taurat menurut dia tak bercacat. Padahal sebenarnya bercacat karena apa? Dia membunuh orang Kristen. Dan Taurat tidak boleh membunuh. Tapi begitulah tertutupnya mata rohaninya, pikirannya belum dibaharui. Sehingga apa yang dipikirnya baik, itu sebetulnya di hadapan Tuhan itu semua itu enggak ada baiknya. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, rohnya dilahirkan kembali. Pikirannya yaitu roh itu mewahyukan firman yang dulu saudaraku dia merasa diri hebat. Menyadarkan dia dengan rendah hati bahwa dia orang yang berdosa saudara. Kesadaran akan dosa itu saudaraku titik balik kita untuk mau berubah. Ya, dosanya bukan lagi dalam roh, dalam jiwa. Haleluya. Maka tiap hari ada doa Bapa kami, ampunilah kah? Itu kan doa Bapa kami, bukan untuk setahun sekali loh saudara. Tiap hari. Tapi tidak merasa tertuduh karena kita tahu kita sedang diproses. Setelah lahir baru itulah proses kita untuk bertumbuh mengubah pola pikir seperti tema kita bulan September. Menanggalkan si aku. Sehingga kita bertumbuh menjadi seperti Yesus. Yesus itu kalau keakuannya ada bisa dia selamatkan kita? Enggak. Ya enggak bisa. Tuhan itu punya ego saudaraku? Enggak lagi. Karena apa? Memang dia hidup untuk Bapaknya. Ya. Walaupun bapaknya itu dia sendiri.
Dia hidup untuk saudara dan saya. Maka dia bisa menyelesaikan tugasnya sebagai penebus. Kita pun ada tugas kita masing-masing sebagai tubuh Kristus. Amin. Tapi kalau kita masih si ego, kita nggak bisa saudara. Karena kita kan saling gontok-gontokan. Kau salah, begini ini. Nah ini sangat membahayakan pertumbuhan tubuh Kristus. Berbahaya dalam keluarga. Berbahaya di dalam hubungan kita satu dengan lain. Nah bisakah kita bersatu? Bisa saudaraku. Karena ada Roh Kudus. Kita satu roh. Walaupun berbeda pengertian. Bisakah kita bersatu? Bisa. Walaupun saya berbeda pengertian saudara dengan saya. Ini yang mempersatukan kita. Jadi bukan saya yang benar, bukan saudara yang benar. Inilah kebenaran yang memerdekakan. Hari ini menanggalkan ini yang memerdekakan kita. Amin. Jadi perlu kita memiliki firman. Walau saya mengatakan benar, Tuhan bilang itu tidak benar, saya harus tunduk saudara. Ini kebenaran. Kalau Tuhan berkata ampuni dia, walaupun saya rasa sangat disakiti, kalau saya saudaraku cinta Tuhan, kalau saya mau tunduk sama Roh Kudus, saya bisa mengampuni. Tapi harus mati siapa kita tanggalkan. Nah saya bacakan kepada saudara ya, supaya saudara semua kita bersemangat untuk menanggalkan egonya. Istri nanggalkan ego, jangan tuntut suami, suami kasih dong aku. Kalau kita menanggalkan aku, saudaraku, jangan orang lain kita suruh berubah. Itulah ego tadi. Kita yang berubah. Amin. Nah, suami pun saudaraku, Alkitab kan ada. Suami kasihlah istri. Atau istri tunduk. Lalu saudara, suami berkata, ku kasih kau kalau kau tunduk. Nah ini ego, bermain dengan ego, kacau lah. Rumah tangga. Suami berkata dia ya mengasihi istri kalau istri tunduk. Jadi nuntut, ego itu menuntut. Tapi kalau kita mau menanggalkannya tidak menuntut. Tapi sifat manusia ciptaan baru selalu memberi. Bukan uang saja. Memberi pengampunan, memberikan kemurahan hati. Bisa menerima orang dengan segala kekurangannya. Bisa mengerti apa masalah orang itu, kenapa dia gitu. Amin. Karena egonya udah gak ada lagi. Dan kalau kita merdeka dari ego, bahagia kali loh hidup kita. Percaya enggak saudara? Percaya enggak? Kalau kita menanggalkan ego kita, bahagia kita. Kita kadang-kadang kan, alah kalau bahagianya aku, kalau suamiku sayang sama aku. Istri berkata demikian. Suami pun berkata, aduh bahagianya lah aku kalau istriku ini apapun gue bikin tunduk. Anak-anak pun menuntut, alah alangkah bahagianya aku kalau orang tuaku ini ngerti aku. Orang tua berkata, alangkah bahagianya aku kalau anakku ini semua patuh. Lalu kita keluar di luar sana, alangkah bahagianya aku kalau bosku ini ngerti aku. Alangkah bahagianya, enggak, bahagian kita enggak terletak kepada orang. Bahagia kita terletak kepada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saudara. Haleluya. Sakit pun bisa kita bahagia kalau kita saudara menanggalkan ego kita. Iya, karena bagi kita hidup bukan lagi perkara sakit, sehat, diberkati atau kurang diberkati, dipuji atau dihina, enggak. Itu apa ya? Itu hal duniawi. Yang menjadi kebahagiaan anak Tuhan, jika anak Tuhan itu berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan memeliharanya. Berbahagialah orang kalau dia mengenal Allah. Enggak ada dikatakan berbahagialah orang dengan kondisi di dunia fana. Kalau banyak uangnya enggak. Bahkan orang yang kaya sukar masuk kerajaan sorga karena apa? Terikat. Orang yang terikat itu enggak bahagia, saudara. Apapun ikatan itu kunci nomor satu, ada ego manusia, keakuan manusia. Yang harus begitu lahir baru itu kerja keras mematahkan, membuang, menanggalkannya. Jijik kita saudara. Haleluya. Pikiran-pikiran kita yang selalu menuntut, pikiran kesombongan. Ya, itu ego itu. Itu akar permasalahan dari pertengkaran. Akar permasalahan merasa saudaraku, kita ini saudaraku itu kesombongan ya. Kenapa kita marah? Itu ego kita. Bolehkah marah? Boleh kalau seperti Yesus. Kita marah misalnya kalau saudara kita atau anak kita berbuat sesuatu yang fatal akibatnya. Kalau dia berbuat demikian. Tapi marahnya dengan motif yang benar. Kadang-kadang kebanyakan kita kan marah karena apa? Tersinggung ego kita kan? Marah kita. Tapi kalau Yesus marah dengan motivasi ya memang dia gak mau orang itu celaka.
Petrus katanya, kok iblis marah dia, pikiranmu ini katanya. Nah, jadi uji saudaraku hati kita, jangan kita saudaraku terjebak dengan merasa semua benar. Karena kebenaran inilah yang benar saudaraku, itu firman, haleluya. Jadi marilah GKI ini terus bertumbuh saudara ya, berubah. Jangan pertahankan ego saudara. Kalau kita mau menjadi murid sepertinya tema hari ini bacaan Alkitab kita Matius 5 ayat 16 kan. Yaitu dikatakan hendaklah terangmu bercahaya ya. Dengan apa? Bagaimana? Yaitu kalau mereka melihat perbuatan kita yang baik. Kita enggak hanya bisa sekedar berkata saya orang gereja. Tapi dunia perlu melihat ada buah dalam hidup kita, amin. Buah apa? Karakter. Ya, dia melihat bagaimana kita tidak membalas perbuatannya yang jahat. Kita saudaraku murah hati, ramah, enggak pasang sok-sokan gitu ya. Murah hati, suka menolong, hidup benar, hidup kudus, itu kan buah. Itulah Injil saudaraku. Itu bisa kalau kita saudaraku menanggalkan ego kita. Baru Tuhan bisa saudaraku menolong kita dengan rohnya mengubah pola pikir kita ya. Jadi Roma 8 ayat 29 inilah saudaraku tugas kita selama masih di bumi. Ya, kenapa kita belum pulang? Karena kita belum selesai dibentuk ya. Belum selesai, kita belum seperti apa maunya Tuhan. Jadi inilah yang kerinduan kita supaya apa tujuan Tuhan menyelamatkan kita dengan kematiannya, dengan pengorbanannya jangan kita sia-siakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudaraku, kita ini tubuh Kristus ya, eklesia, orang yang dipanggil ya. Gereja itu saudara sendiri ya. Karena tubuh kita ini rumah Roh Kudus, itulah gereja saudara. Berkumpul bersama inilah tubuh. Seperti tubuh saya ini, ada tangan, ada mata, ada kuping ya. Dan tubuh saya ini saling menolong, saling melengkapi, saling mengerjakan tugasnya. Supaya sehat, amin. Kalau sehat bisa berkarya kan gitu ya. Betul enggak? Betul. Begitu juga tubuh Kristus seperti macam ada kuping, ada mata, bermacam karunia. Tapi masing-masing karunia untuk memuliakan Tuhan saling membangun. Jangan menghina, kau kupingnya cuman. Ya kalau nggak ada kuping nggak bisa dengar. Lalu kuping berkata, oh kau ini ya, akulah hebat kuping. Kau itu mata nggak begitu penting ya. Nggak bisa. Kalau nggak ada mata nggak bisa melihat. Nggak ada kuping nggak bisa mendengar. Kuku ini pun berguna. Demikian juga dalam tubuh Kristus. Kita nggak bisa mengatakan aku yang paling hebat. Karena aku berdiri di depan altar, mimbar enggak. Di mata Tuhan enggak ada yang hebat saudara ya. Yang hebat hanya Yesus saudaraku. Kita ini anggota tubuhnya yang dimuliakan Yesus, amin. Karunia-karunia itu untuk melengkapi, untuk apa? Memberkati sesama, melengkapi. Supaya tubuh GKI Padang ini sehat saudara. Haleluya. Sehat kenapa? Ya udah dewasa, cara berpikirnya nggak lagi kaku, nggak tersinggung, nggak sakit hati, nggak merasa sombong. Kalau nggak dipuji, kenapa nggak aku dipuji? Aku udah hebat. Itu ego harus dimatikan. Nggak perlu pujian manusia, pujian Tuhan yang kita minta. Dipuji orang pun hebat. Kalau Tuhan bilang berkata siapa lo katanya kan? Buat apa? Jadi itu pikiran seperti itu harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan semua. Hingga demikian terciptalah satu kesatuan, yaitu mula-mula tentu dari rumah tangga. Itu yang terkecil, gereja terkecil. Amin. Suami istri masing-masing matikan egonya. Nggak usah tuntut-nuntut. Untuk itu saudaraku bagaimana? Bisakah menanggalkan manusia lama? Mengubah pikiran? Bisa. Karena tujuan Tuhan itu saudaraku dengan mau mati. Karena dia mau kita ini seperti dia. Apanya seperti dia? Sifatnya. Sifat Yesus itu kita ikuti, amin. Kalau kita lihat dalam keempat Injil, Filipi 2 sudah dibacakan ya oleh Filip ya. Dalam pertama Filipi 2 ayat 5, mudah-mudahan saudara ayat ini ingat. Di luar kepala maksudnya saudara sudah di hati, amin.
Seperti kita di sekolah, hitungan luar kepala, maksudnya bukan luar kepala udah itu, artinya itu istilahnya sudah tahu, udah canggih gitu, udah ngerti. Begitulah saudara ngerti Filipi 2 ayat 57, di atasnya itu kesatuan jemaat dan nasihat. Kan banyak kali masalah gereja saudaraku bukan masalah dana. Enggak. Kalau semua mempunyai pikiran Kristus, dana itu enggak ada masalah bagi kita. Amin. Enggak ada. Orang kita tahu kita anak bapak yang kaya raya. Apa takut? Tapi coba kalau pikiran kita ini masih pikiran lama. Kalau ku beri nanti ini macam mana makanku? Itu menghalangi kita, yang menghalangi berkat itu. Karena pikiran kita tidak seturut dengan firman. Apalah susahnya Tuhan memberkati kita. Nah, dalam Lukas 14 juga dikatakan itu saudaraku ya. Tentang, Lukas 16 ayat 9 ya. Ibu Gembala yang menyampaikannya. Setiap perkara yang kecil. Uang itu perkara kecil, standar iman paling rendah loh saudara. Tapi kalau kita enggak memiliki pikiran Kristus, ego kita enggak kita tanggalkan, ego kita enggak kita salibkan, ego kita enggak kita matikan, saudara, itu menghalangi untuk kita dulu, kita yang enggak diberkati loh saudara. Kalau pikiran kita juga untuk tetap saudara tidak mengampuni, kita yang menderita. Orang yang berbuat salah sama kita itu bisa tidur nyenyak, kita enggak bisa tidur-tidur. Kenapa? Pikiran kita enggak tenang, bertentangan dengan kebenaran. Enggak damai hati kita, ada Roh Kudus ini enggak damai. Jadi saudaraku, mari jadi masalah gereja bukan masalah apapun yang masalah gereja adalah bagaimana membaharui pikiran ini. Dan ini tidak mudah tapi bisa. Haleluya. Asal kita mau. Saudara, apakah saudara mau membaharui pikiran? Jemaat Tuhan mau menanggalkan egonya? Ya, karena kalau kita tanggalkan ego, kita bisa membangun diri kita. Membangun keluarga kita, amin. Mungkin bapak-bapak ya banyak yang belum menjadi murid, suami aja, istri aja yang masih baru dalam ibadah. Tapi kalau ibu-ibu mengubah pola pikirnya, tidak terlalu banyak bicara, tapi hikmat dia, hikmat. Nah, orang yang tidak lagi egonya, dia dikasih Tuhan hikmat. Karena apa? Karena hikmat itu diberikan kepada orang yang mencari Tuhan, amin. Ya hikmat itu ada, kita cari lewat firman. Misalnya kalau suami itu tidak suka dihotbahi, ya itu jelas 1 Petrus 3. Enggak usah dihotbahi. Tunjukkan buah pertobatan kita ibu-ibu, amin. Doa kita kepada Tuhan untuk keselamatan suami kita. Ya seperti tadi diingatkan. Jangan orang lain, tadi kan ada hamba Tuhan mengatakan lihat dulu kiri kanan ya kan. Siapa yang belum selamat. Jangan kita kalau orang ego, lulu gua gue itu. Tanpa sadar karena itu pikiran kita itu membawa kepada tindakan. Jadi kalau pikirannya negatif, mementingkan diri, tindakannya, ucapannya ya pun juga ego juga. Jadi berkat kita. Ibu-ibu jadi berkat kalau suaminya belum selamat, itu saudaraku perlu kita perjuangkan. Karena janji Tuhan satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan ya. Kisah 16:31, tapi tidak otomatis. Kalau anak Tuhan yang sudah selamat itu membaharui pikirannya. Sehingga saudaraku dalam pikiran istri yang pikiran anak itu bagaimana suamiku supaya diselamatkan. Bagaimana supaya keluargaku diselamatkan. Kalau sudah demikian keluarga kuat lalu pikiran gereja akan berkata bagaimana supaya Padang ini berubah. Bagaimana Sumatera Barat ini bisa diubahkan. Dari mana startnya? Dari transformasi pribadi dulu. Jangan anggap enteng saudaraku. Untuk itulah Tuhan mau mati. Untuk itulah Tuhan mau memberikan rohnya. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kekurangan kita. Tapi kalau roh Tuhan ada padamu, kita tahu ya. Kalau Roh Kudus ada padaku, aku menari seperti Daud. Iya, kalau Roh Kudus memenuhkan kita, pikiran ini mudah dirubah. Kalau saudara, dengan kekuatan saudara gak bisa. Karena apa? Udah lama bercokol dia. Ya pikiran yang negatif. Ya orang senyum pun, sombong kali dia. Kita pikir ngejek. Nah itu betapa liciknya pikiran ini. Kalau kita mungkin ya teman-teman kita atau orang rumah kita enggak berhaleluya, kita pikir sakit hati dia. Padahal dia pun banyak masalahnya. Tapi kalau pikiran kita ego, bukan kita tuntut dia menyapa kita sapa dia dulu. Amin. Senyum kita itu pun kalau penuh Roh Kudus bisa orang bertobat loh saudara. Itulah kuasa dari cara berpikir yang baru. Haleluya.
Kita apa profesi kita jualan misalnya. Coba saudara mau pikiran. Nggak usah dengan taktik. Macam orang Medan kalau taktiknya tipu daya. Dia pakai pikiran apa? Pikiran dunia. Dia pikir ku tipulah ini yang beli ini. Dia bilang berapa cabai? 40.000, 35. Oh ku beli pun 50.000 katanya. Ya kan itu kan bohong. Masa dibeli 50.000 modal dijual 40.000. Orang bodoh pun tahu itu kan. Nggak mungkin kan berarti bohong. Dia pikir dengan begitu, oh kasihanlah nanti pembeliku. Nah itu pikiran sesat, menutup berkat. Jadi transformasi dari mana? Dari gereja saudara. Gereja inilah yang memberkati kan seperti Alkitab berkata, di mana kau kutempatkan, kau membawa damai sejahtera dalam kota itu. Ya damai sejahteranya, ya tentu dari kita dulu lah kan. Saudara setuju kan? Dari kita kan? Iya, dari kita pribadi, kita benahi hidup kita. Nanti kita kuat, kita tolong orang yang lemah. Gak usah kita tonjok-tonjok orang. Tuhan pun bilang gak boleh menghakimi ya kan. Nah, tapi kalau ego kita tinggi. Nah saudaraku seperti di dalam khotbah di bukit saudaraku. Dalam Matius 7. Saudaraku selumbar di mata orang kita lihat ya kan. Lihat kayak kacamata pembesar ya kan. Lihat nggak ramahnya, sok-sokannya, ya, nggak rohaninya. Tuhan bilang jangan lihat selumbar di mata saudaramu, balok di matamu itu dulu beresin. Amin. Kalau saudara itu kalau ego yang dilihat itu apa? Orang lain kesalahannya nggak pernah. Ini cilaka 12 saudara. Istilahnya orang Medan, cilaka 12 katanya kan. Ya karena apa? Bayangkan orang lain aja kita lihat. Menderita enggak itu? Kalau istri lihat kesalahan suaminya, lihat kesalahan anaknya, lihatnya kesalahan pelayan Tuhan, dia lihat kesalahan orang-orang. Dia sendiri enggak pernah nyadari dia itu perlu yang bertobat. Jangan demikian saudaraku. Tuhan tidak dalam firman-Nya tidak berkata obahkan orang, nggak ada. Obahkan ya istri, obahkan suamimu, nggak ada ayatnya dimanapun, nggak ada. Tunduk ya, tunduk tanpa syarat. Amin. Bukan karena suami itu kecuali dibawanya kita yang apa itu kita bisa dengan hormat. Kedukun yuk kita. Oh kata Ibu Tobing tunduk pikir enggak. Artinya dalam konteks kebenaran. Tapi kalaupun kita tidak setuju, artinya kita tidak mau kompromi, tapi tetap dalam sopan santun etika. Oh saya enggak mau Pak itu kegelapan, itulah contohnya. Jadi saudaraku kalau kita membaharui pikiran kita saudaraku, kita bisa memberkati. Tentu saudara mau memberkati bukan? Haleluya. Ya jadi pikiran itu apa udah diuraikan juga oleh Dr. Philip ya. Pikiran itu itulah jiwa, itulah kehendak, itulah perasaan. Tiga-tiga ada pada kita. Seperti Tuhan Yesus juga, dia punya pikiran loh. Makanya waktu di Taman Getsemani apa kata Tuhan? Janganlah Tuhan, ambillah calung dosa ini. Itu apa? Itu pikiran Tuhan. Itu apa? Itu kehendak Yesus. Tapi saudara lihat ini yang perlu kita teladani dalam menanggalkan kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita. Karena ini sangat menghalangi pertumbuhan manusia roh dan menghalangi ini kesatuan gereja. Sangat bahaya. Dan sinilah iblis titik yang diambilnya untuk mengambil untung. Perpecah-pecah kayak dulu Belanda. Pecah-pecah kuasai. Padahal Indonesia gitu banyaknya pula. Belanda itu sudah pernah ke sana seperti Tapanuli besarnya cuman. Kecil. Tapi dia bisa menguasai seluruh Indonesia. Kenapa? Dia pecah, dia bikinnya benci satu sama lain. Setan punya strategi itu, dibikinnya pecah suami istri anak-anak. Supaya dikuasainya, tidak berfungsi, lumpuh. Jangan mau, tolak saudara. Tolak. Saudara punya firman, saudara punya roh, saudara punya dalam nama Yesus. Gereja harus bersatu. Rumah tangga harus bersatu. Anak-anak Tuhan harus bersatu. Bukan karena sama. Tapi kasih Tuhan mempersatukan kita. Amin. Seperti Tuhan itu. Apakah dia nengok kita ini nggak nyangkal diri saudara? Kalau kita memang mantan pendosa kan. Tuhan itu kan gak ada dosanya. Bagaimana dia nyangkal diri. Nggak marah sama Judas saudaraku. Bahkan dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat.
Itu perlu kita teladani, amin. Menjadi seperti itu apa karakternya. Baik dalam kita ikuti teladannya, belajar karena kita ini murid Yesus. Belajar kepadaku, aku lemah lembut, rendah hati. Jangan saya orang pemarah, saya rasa semua kita rata-rata ada sifat pemarah ya. Itu ego manusia, enggak ada kita enggak punya ego. Apakah di antara saudara yang enggak pernah marah? Karena saya perlu numpangkan tangan, berarti saudara itu bohong. Karena memang udah sononya dari sifat Adam. Tapi itu mesti kita tanggalkan. Haleluya. Tidak memberkati diri sendiri, tidak memberkati keluarga, tidak memberkati gereja, tidak memberkati kota. Amarah itu satu ekspresi ego mengatakan aku terganggu dengan begitu gayamu. Yang penting dalam orang ego itu kesenangan dirinya. Alangkah bahayanya hidup seperti itu. Sedangkan kita harus seperti mengikuti teladan Yesus. Pusat hidup kita harus Yesus. Amin. Walaupun sakit. Jadi untuk mengubah pola pikir, saudaraku, pikiran perasaan kehendak ini, saudara harus rela pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus tiap bulan. Mari kita baca Lukas 9 ya. Bisakah aku menanggalkan amarahku? Bisa. Saya bisa, saudaraku. Tapi berjuang. Dan datang ujian marah, belum lulus, saya minta ampun. Belum lulus Tuhan, masih ponten 5. Nah, diizinkan Tuhan orang yang membuat saya marah itu tetap di muka saya. Jalan pintas boleh, saya usir dia kan. Tapi pasti Tuhan kasih ujian lagi. Karena dia mau anaknya lulus, saudaraku. Tuhan mau kita sabar seperti sabarnya dia. Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya rendah hati seperti rendah hatinya Tuhan. Mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Bapa meninggikan dia. Bahkan di dalam nama Yesus, dalam lidah mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut bertelut Yesus Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti saudaraku kehendak Tuhan di dalam hal jiwa ini, maka saudara dan saya gereja Tuhan dimuliakan. Artinya kok dimuliakan kerajaan Allah, sorga berdaulat di kota ini lewat kita ini. Jangan anggap saudara ini biasa. Saudara kita ini luar biasa di mata Tuhan. Tuhan memberikan mandatnya kepada gereja untuk menjadi berkat bagi kota ini. Mentransformasi kota Padang. Gak ada pemerintah apapun kata Pak Jokowi apapun. Gak bisa dia mengubah karena itu mental jiwa. Gak bisa. Saudara lihat narkoba kalau di penjara dia bisa bertobat di penjara. Tidak tambah jahat di sana dia jadi bandar narkoba. Siapakah yang melepaskan kita? Paulus berkata, celakalah aku tahu yang baik yang jahat kulakukan. Puji Tuhan lewat kelahiran baru kita. Jiwa kita yang terbelenggu bisa dimerdekakan. Amin. Gak ada yang terlalu berat. Hanya hati saudara. Mau enggak? Hati saudara kita ini, saya ini, Yeskel 36:26 berkata, waktu lahir baru Tuhan berikan hati yang baru. Batin yang baru. Tapi pikiran ini tanggung jawab kita untuk mengubahnya. Tetapi sepanjang hati kita terjaga, kalau ada dosa selesaikan saudaraku. Supaya benih firman yang kita dengar, baik di dalam ibadah, baik renungan saudara, baik di forum, baik dimanapun. Firman ini bertumbuh dengan baik, itulah yang bisa mengubah. Itu yang menanggalkan semua keakuan kita, amin. Sehingga kita bertambah-tambah mengerti saudaraku. Isi hati Tuhan, kehendak Tuhan atas jiwa-jiwa, atas keluarga kita. Nah saya bacakan Lukas 9, saudaraku. Seberapakah kita tiap hari hidup dalam menyangkal diri? Itulah saudaraku identitas seorang murid. Tuhan berkata bukan pergilah jadikanlah orang Kristen, enggak. Pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Kita tidak mengkristenkan orang Minang, tidak. Tapi lewat pertobatan kita, saudara suku Minang ini bisa diselamatkan. Amin. Dan sudah banyak saudaraku, sudah banyak. Bahkan saudaraku luar biasanya begitulah baiknya Tuhan waktu saya di hari Rabu kemari ke Padang. Saya ke mall saudaraku untuk membeli oleh-oleh naik taksi Bluebird. Saya kaget. Yang namanya Pak Maman, dia orang Sunda, dia orang Kristen 2011 saudaraku. Saya tanya bagaimana Bapak bisa mengenal Tuhan. Dia supir trailer saudaraku. Yang kontainer yang besar, kecelakaan bawa besi. Lalu dia koma.
Di koma itu Roh Kudus, pribadi Yesus bicara kepadanya waktu dia koma. Aku Tuhan Yesus yang mengasihi kau. Kau tidak akan mati katanya. Kau tidak akan mati, aku pakai kau jadi saksiku. Sebagaimana Roh Kudus langsung bicara sama Paulus. Paulus itu tidak ada menyaksikan dia. Tapi saudaraku, itu anugerah. Tapi marilah kita jadi alat Roh Kudus saudaraku, membawa jiwa pada keselamatan. Itu satu kehormatan, amin. Jangan ketinggalan saudaraku dalam hal memberitakan siapa Yesus. Dia lahir baru. Dia orang Sunda, dia cari gereja yang dimana ada orang Sunda di Bekasi. Kemudian istri bapak bagaimana? Sudah selamat. Anak-anak bapak 3 selamat. Dan dia sangat mengerti, dia mengerti firman. Dia berkata, Bu, tidak semua orang Kristen masuk surga ya? Iya. Banyak yang terpanggil ya Bu, sedikit yang terpilih, iya. Jadi saya bilang, adik saya juga pendeta. Oh marilah, alamatnya saya kepingin lebih banyak mengenal Yesus katanya. Ajaib kan saudaraku? Jangan kita yang terdahulu jadi, iya. Saya sampai kagum kali di Tuhan. Sayangnya lah kok sama manusia ini. Itu tugas kita saudaraku. Kalau kita meninggalkan si aku, kita punya beban seperti beban Tuhan. Bukan beban kita. Beban kita serahkan sama Tuhan. Beban Tuhan kita ambil. Beban Tuhan apa? Jiwa-jiwa. Beban Tuhan apa? Kota-kota, negeri ini, pemerintah itu beban Tuhan. Karena Tuhan ingin berpemerintahan di Indonesia. Kita harus ngerti itu, amin. Kalau kita cinta sama Tuhan, dekat sama Tuhan, mengenal Tuhan, itu juga menjadi kerinduan kita. Tapi kalau ego kita pertahankan, gak ngerti kita itu saudaraku. Kita sibuk kali ke diri kita, betapa tersakitinya aku, betapa aku ini, bahkan Tuhan pun disalahkan. Lama kali kau jawab doaku Tuhan, jahat kali kau Tuhan, egois kali kau Tuhan. Padahal kita yang egois. Udah salah mendiagnosenya. Nah Lukas 9 ini saudaraku, bagaimana menanggalkan saudaraku, karena Tuhan tidak mau kita saudaraku menjadi batu sandungan di dunia ini. Ya, Tuhan mau kita menjadi garam dan terang. Ya, Lukas 9 ayat 23. Ya. Kita baca ya saudara ya, kalau saudara punya kitab 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, di atas saudaraku, perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Pada waktu Tuhan memanggil Andreas dan juga Petrus, saudaraku, Tuhan berkata, mari ikutlah aku. Lalu Petrus dan Andreas meninggalkan jalannya karena dia nelayan. Lalu kemudian Tuhan menyusuri Danau Galilea. Nah inilah panggilan keselamatan dan panggilan pelayanan. Lalu bertemu dengan anak Zebedius ya, nelayan juga namanya saudara tahu, Yakobus dan Yohanes, anak Zebede. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Lalu Yesus memanggil, marilah ikutlah aku. Nah saudaraku, itulah panggilan menjadi murid Yesus. Ikutlah aku, ikut jalanku, ikut hidupku. Keselamatan hanya padaku. Aku mau pakai kau jadi penjala Lalu saudaraku, anak Zebedius ini segera meninggalkan ayahnya dan perahunya. Jadi kalau kita memang itu artinya menyangkal diri. Saudara dan saya punya kebebasan memilih. Tapi kalau saudara kenal Tuhan lewat hubungan saudara dengan Tuhan, lewat persekutuan dengan Tuhan. Tuhan itu kasih adanya, Allah itu roh adanya. Kalau kita bersekutu dengan dia, lama-lama kita akan menjadi segambar dengan dia. Banyak orang berkata saya itu mirip sama suami saya, udah. Karena apa? Udah puluhan tahun sama, jadi mirip katanya. Begitulah kita miripnya dengan Yesus kalau kita bergaul dengan dia, bergaul dengan bergaul dengan roh, bergaul dalam pelayanan, bergaul dengan sesama anak tuh makin mirip. Tapi kalau kita bergaul dengan dunia yang penuh dosa, lama-lama kita menjadi segambar dengan dunia. Bahaya saudaraku, jangan. Mari banyak bersekutu dengan Tuhan. Waktu-waktu saudara, waktu tinggal sedikit loh. Semua hal dunia ini sia-sia. Kesuksesan sementara, saudaraku. Mari cari perkara yang kekal, saudaraku. Mari sangkal diri katanya. Kalau ketika kita, saudaraku, berkata kita mau seperti murid-murid Tuhan, mari ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib setiap hari. Salib Tuhan itu berat enggak saudara?
Nah sekarang salib kita bukan salib Tuhan. Tuhan sudah pikul salibnya untuk menyelesaikan dosa. Salib kita ada. Ada salib kita. Nah waktu ego itu salib. Misalnya Tuhan bilang, ampuni dia. Orang itu sangat berbuat jahat. Menyakiti kita. Seperti kita lihat dalam perjanjian lama yang bernama Yusuf. Tersakiti enggak? Sangat tersakiti. Saudaranya jual dia, mau bunuh dia. Itu kan sangat kejam, itu kan sangat nyakitin. Kemudian dijual sama Potifar jadi pembantu istrinya, mau fitnah dia, dibilang dia mau buat jahat. Padahal enggak. Betapa sakitnya sebetulnya kalau Yusuf ini punya ego. Tapi betapa dia dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar saudaraku. Sampai dia ke penjara karena fitnahan istri Potifar. Apakah di penjara dia mendapat perlakuan baik? Tidak, di penjara pun dia menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Ingat aku ya, bertahun-tahun gak ingat orang sampai Firaun satu hari bermimpi gak bisa diterjemahkan. Betapa sabarnya Yusuf saudaraku. Itu gambaran Tuhan Yesus sebetulnya. Betapa dia mengasihi Tuhan saudaraku. Kasih itu membuat kita saudaraku rela saudaraku. Memikul salib kita. Berkata iya terhadap Tuhan seperti Yesus. Jikalau memang kehendakmu aku pikul salib, silahkan Bapak diminumnya. Walaupun dia sebetulnya nolak salib itu. Tapi tidak ada jalan lain kecuali salib itu membawa manusia kepada keselamatan. Karena Tuhan sangat cinta jiwa-jiwa. Dia tidak menghendaki seorang pun manusia ini mati. Apalagi orang fasik. Dia mau bertobat. Makanya orang fasik, orang jadul, dia kasih Tuhan kadang-kadang umur panjang untuk apa? Supaya kita beritakan Injil, orang fasik bertobat. Jangan binasa. Amin. Keluarga kita dimulai perhatikan, pedulikan, jangan egois, jangan kita hanya selamat kita aja. Mari selamatkan keluarga kita, selamatkan famili kita, selamatkan tetangga kita, selamatkan kota kita, selamatkan Sumatera Barat ini, saudara. Haleluya. Iya. Matikan si aku kita, amin. Pikul salib, itu kayu kasar, satu ke atas, satu nyilang. Waktu kehendak kita membenci seorang, marah seorang. Kehendak kita misalnya pagi-pagi hari saudaraku. Kita tidur masih tapi Tuhan bilang bangunlah, berdoa bersekutu. Itu salib. Memang berat saudaraku. Tapi kalau kita minta Roh Kudus menolong, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan berkata pikulah kuku. Kuku itu enak, bebanku pun ringan. Matius 28 ayat, Matius 11, 28-30. Jangan katakan mengikut Tuhan itu berat kali. Mengikut dosa yang berat saudara. Haleluya. Jangan terbalik pikiran kita. Mengikut Tuhan banyak kali pun masalah, syaratnya gereja banyak kali. Saudaraku, itu untuk kehidupan kita. Kalau memang berat ikut Tuhan, saudaraku, tidak perlu saudaraku Tuhan pikul salib. Apa katanya? Ringan katanya. Yang berat dunia ini. Jangan terbalik cara berpikirnya. Amin. Bertumbuh dewasa. Haleluya. Hidup dalam roh. Roh Kudus itu akan menerangkan kebenaran. Sehingga kita enggak tertipu. Karena pikiran ini selalu menentang Tuhan saudara. Patuh aja kita sama Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Jadi kalau kata Tuhan pikul salib. Kalau kata Tuhan. Saudaraku bertobat. Kau anakku bertobat. Kalau kata Tuhan pikirkan yang baik, pikirkan. Kalau anak Tuhan, kalau Tuhan berkata apa? Mari kau peduli dari kecil dulu. Dari dirimu sendiri apa yang harus dirubah. Kita ini harus berubah tiap hari. Tiap hari harus berubah. Roma 12 saudaraku ya. Jadi pikul salib itu tiap hari. Salib kita pikul. Supaya apa? Di balik salib itu ada kemuliaan Tuhan. Disitulah proses kita menjadi segambar dengan Tuhan. Di dalam salib itu kita pakukan ego kita. Aku enggak mau egoku ini. Aku salibkan egoku ini, amin. Si akuku ini, kemarahanku ini, kemudah tersinggungan aku ini. Merasa diriku benar. Mementingkan diri sendiri, enggak peduli orang lain. Aku enggak mau begitu Tuhan, aku enggak mau sia-sia hidup di bumi ini, amin. Aku mau berguna Tuhan, haleluya. Berguna dalam keluargaku. Cara berpikirku harus baru. Firman Tuhan itu panduanku. Amin saudaraku. Itu sedikit demi sedikit praktekkan saudaraku. Praktekkan tiap hari. Apalagi yang harus kurubah cara berpikirku ini Tuhan. Apalagi yang belum benar. Hatiku ini Tuhan. Apalagi yang perlu ku buang.
Ya, karena kalau hati ada belukar itu firman yang kita dengar ini nggak bisa bertumbuh. Tapi kalau hati kita ini setiap hari Tuhan, ini masalah hatiku ini ada sedikit kekhawatiran, tolong Tuhan. Tuhan tuh sangat senang dia kalau kita peduli dengan manusia rohani kita. Lebih daripada sibuk kita, ini kekuranganku Tuhan, ini kekuranganku. Karena bagi Tuhan tidak susah memberkati saudara, tapi mengubah saudara itu sangat susah, saudaraku. Makanya Tuhan kadang-kadang dia bukan sengaja tapi mendidik kita, menahan. Karena apa? Kalau perkara kecil pun gak setia, ini bahaya nanti anakku ini. Jadi kita sendiri yang menghalangi berkat. Mana mungkin Bapak kita itu gak mau memberkati kita. Benar kan saudara? Kalau Yesus sudah diberikannya. Roma 8 berkata 31-32. Kalau anaknya sendiri tidak ditahannya, apatah lagi segala sesuatu yang kita butuhkan mana? Tapi saudaraku, Tuhan tidak seperti menurunkan saudaraku langsung dari langit itu emas kepada kita. Dia tunggu proses bagaimana kita menanggalkan ego kita. Karena kalau nggak bisa dipercaya harta yang kecil, bagaimana aku mempercayakan harta yang sesungguhnya. Jadi Tuhan lihat cara berpikir anakku ini udah berubah enggak. Pikirannya sudah tertuju kepada perkara yang kekal. God center, not ego center. Haleluya. Ya 5 menit lagi ya. Saya bacakan kepada saudara. Ini sudah ayat yang sangat familiar sekali. Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Saudara sudah tahu semua ya. Udah di luar kepala ya. Nah, aku menasihatkan kau kata Paulus. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya apa? Supaya kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada dan yang sempurna. Nah inilah apa kita, fokus kita saudaraku, yaitu persembahkan tubuh. Maksudnya bukan tubuh ini, daging ini, artinya tubuh di mana tubuh kita ini sudah dimiliki oleh Yesus, di mana Roh Kudus sudah di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Roh Kudus? Jadi tubuh kita itu seluruh keberadaan kita, amin. Tidak ada sisa-sisa lagi. Baik hati kita, baik pikiran jiwa kita, baik tubuh kita ini semua. Semua itu kita persembahkan kepada bukan aku lagi, bukan mauku lagi, bukan pikiranku lagi. Pikiranmu menjadi pikiranku. Bukan perasaan baperku. Perasaan Tuhan menjadi perasaanku. Bukan lagi kehendakku ini yang selalu bertentangan bahkan membahayakan aku. Kehendakmu jadi bagiku Tuhan. Kalau kita berpikir demikian menanggalkan ego kita, ya saudaraku itu memang harus ada kerjasama Roh Kudus dengan kita. Mari saudaraku, sumber daripada kekuatan saudara adalah firman Tuhan saudaraku. Maka Daud berkata, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku. Condongkanlah hatiku kepadamu, melekat hatiku kepadamu. Tadi nyanyian kita berkata tadi, ku serahkan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu, ya kan? Kalau saudara tidak ada memiliki, itu memang proses untuk menanggalkan ego. Di dalam Lukas 14:33, jika segala sesuatu tidak kau serahkan kepada Tuhan, maka kau tidak dapat menjadi murid. Enggak akan bisa kita tanggalkan ego kalau kita masih pertahankan aku yang benar. Besok Tuhan, lusa aku mau berdamai. Besok aku enggak bisa saudaraku, hari besok kita enggak tahu saudaraku. Hari ini waktu kita dengar firman seperti ini, hari ini kita praktekkan firman Tuhan. Tolong aku Tuhan untuk merubah keakuanku. Egoku ini sangat tidak memberkati kau Tuhan. Egoku ini tidak memberkati juga diriku. Ego syakuku ini, kesombonganku juga tidak memberkati rumah tangga. Tidak memberkati gereja Tuhan. Saudaraku, bertumbuhlah kita semua dewasa. Amin. Haleluya. Nah, ini dulu dari nanti saudaraku berdoa, Tuhan apa sih pikiranku yang selalu menentang kau? Pasti ada saudaraku. Apa egoku? Ya saudaraku, ego. Sehingga kita tidak tahu membedakan. Kalau orang egonya ditanggalkan, maka saudaraku dia akan mengerti apa kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Sehingga tahu saudara posisi saudara dalam gereja. Amin saudara. Saudara bukan jemaat hanya sekedar datang. Saudara tahu, oh fungsiku tangan, fungsiku kaki, fungsiku ini. Semua kita, saudaraku bertanggung jawab atas tanggung jawab ini. Itulah tandanya kita tanggalkan ego kita. Amin. Aku kita, kalau aku kita ini kan maunya senang kita ya. Nggak ada tanggung jawab. Jangan demikian saudaraku. Itu sangat bahaya bagi
persatuan tubuh Kristus. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan, mungkin minggu depan kita sambung ya saudaraku, ya minggu terakhir ya. Tapi saya minta dengan kasih Tuhan, ya tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17 ini, itu kan ada di di YouTube. Saya pun dengar itu, walaupun saya di Medan saya suka dengar. Karena kita perlu firman. Dan firman itu harus berulang. Kenapa? Karena manusia cenderung lupa. Kalau dosa orang itu ingat kali kita. Tapi kalau firman, makanya kata Tuhan jangan lupa firman-Ku. Bahaya kalau kita lupa firman. Lupa nama aja bahaya kita kan. Siapa namamu? Enggak ingat, aku lupa. Di mana alamatmu? Enggak tahu. Bahaya. Apalagi kalau lupa firman, saudaraku. Jangan. Mari saudaraku, saudara GKI Padang ini semakin bertambah hari, bertambah menjadi seperti Yesus. Bapa di sorga senang melihat kita, oh udah besar anakku ini. Udah ngerti dia kerinduanku, udah ngerti dia tubuhku ini bersatu. Supaya apa? Kalau kita bersatu dalam keluarga, dalam gereja, maka seperti doa Tuhan Yohanes 17, dunia percaya Yesus itu Tuhan. Kalau kita bersatu, gereja lain juga bersatu dengan menanggalkan ego, maka kota Padang bisa mengenal Yesus itu memang satu-satunya Tuhan. Sumatera Barat boleh mengenal Yesus itu tuh, ya itu saudaraku. Kita sayang sama manusia ini, amin. Nah inilah saudaraku, saya percaya Tuhanlah. Saya akan berhenti berbicara sebentar ini, tapi Roh Kudus tidak akan berhenti bicara kepada kita masing-masing. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari bangkit berdiri, saudara. Oke. Kita, saudaraku, bersyukur ya Bapak. Angkat tangan kita ke sorga, saudaraku. Bapak, segala puji syukur hormat bagimu. Betapa mulianya kami di hadapan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini? Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memanggil, memilih kami menjadi murid-murid-Mu. Untuk mengikuti jejak-jejak langkah-Mu. Bagaimana Engkau hidup selama 33 tahun di bumi. Bagaimana Engkau taat kepada Bapa, menyangkal diri, pikul salib, mengikut kehendak Bapa. Dan Engkau bisa menyelesaikan tugas untuk menebus manusia dari dosa kematian. Kaulah teladan kami, ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih berpikir seperti orang dunia berpikir, tolong kami untuk sungguh mentransformasi jiwa kami, pikiran, kehendak, dan perasaan kami selaras dengan Engkau Tuhan. Supaya kami hidup di dalam persekutuan Eklesia Koinonia. Engkau hadir, Engkau berkenan menyempurnakan tubuhmu. Tubuhmu GKI ini membawa dampak keselamatan bagi keluarga, bagi jiwa-jiwa Tuhan, bagi negeri ini, bagi Sumatera Barat, supaya mereka mengenal Kau Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Roh Kudus tolong kami untuk menyangkal diri kami, memikul salib kami tiap hari Tuhan, mengikut jalan-jalan-Mu indah, jalan-jalan-Mu kehendak kebenaran. Itulah yang Engkau firmankan kepada kami. Terima kasih. Sempurnakanlah sidang-Mu ini Tuhan. Berkenanlah Engkau dengan tubuh-Mu ini, di mana masing-masing anggota tubuh saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, saling melengkapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus tolong kami, supaya kami mengerti isi hati firman-Mu. Tiap hari kami berubah, tiap hari kami bertumbuh, tiap hari kami berbuah. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu. Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kasih-Mu menolong, memampukan kami. Terima kasih Bapa. Terang-Mu telah menyinari kami dari awal sampai pada saat ini. Demikian juga terang-Mu menyinari kebaktian kedua, baik seluruh yang melayani, baik juga jemaat. Semua kami
sedang bersukacita di dalam Tuhan. Karena kebenaran firman-Nya telah mengajari kami dan membimbing kami, sehingga kami dipenuhi dengan kasih Allah dan kami dapat mengalahkan ego kami. Kami mau berkembang di dalam rohani. Kami mau bertumbuh sebagaimana Tuhan memilih kami, diangkat kami menjadi pelayannya dan menjadi anaknya. Sama-sama kami memberkati Ibu Tobing yang sudah memberkati kami, yang sudah Tuhan pakai dia untuk memberkati kami, menyampaikan firman Allah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan GKI Padang ini. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus mengasihi Ibu Tobing dengan luar biasa, memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Banyak jiwa yang dapat dia bawa kepada Tuhan. Melalui pelayanannya Tuhan pakai menyembuhkan banyak orang, memulihkan rumah tangga. Demikian juga dalam pelayanannya tadi, semua merasakan jamahan Tuhan, karena firman tidak pernah kembali kosong. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kami memberkati para pemimpin 4D agar mereka melanjutkan firman Allah yang telah memberikan kemenangan dan pertumbuhan di 4D masing-masing. Dan mereka punya kesaksian pada saat ini untuk mereka bawa kepada anggota-anggota, supaya anggota-anggota di 4D juga merasakan bagaimana pemimpinnya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan punya kesaksian lewat firman, lewat ibadah pada saat ini. Sama-sama juga kami memberkati Philip yang menyampaikan firman Allah. Engkau mengurapinya dan memberikan kuasa, kemampuan, dan firman-Mu yang akan dia sampaikan di kebaktian kedua sampai ke dalam hati umat-Mu. Karena semua umat-Mu sudah berdoa untuk firman Tuhan ini. Damai sejahtera Allah melingkupi hidup kami, meninggalkan tempat ini. Dan kami yang pulang, pulanglah kami dengan damai sejahtera. Kami yang melayani juga dilingkupi oleh damai sejahtera sampai kami menyelesaikan pelayanan kami pada hari ini. Tidak lupa kami berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Kuasailah hati mereka, pimpinlah mereka ke jalan yang terang. Berikanlah pengertian, hikmat bijaksana bagi mereka. Apapun keputusan-keputusan mereka tidak keluar dari iman kekristenan kami. Karena itulah doa kami kepadamu Tuhan. Demikian juga lingkungan ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang menguduskan. Terima kasih Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Sehingga umat-Mu merasakan firman Allah ini mengubahkan hidup mereka dan memberkati mereka. Apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu, jadikan itu berhasil Tuhan. Supaya mereka juga merasakan kebahagiaan, kedekatan-Mu bagi hidup mereka. Karena Engkau sertai hidup mereka dengan berkat-berkat yang Kau berikan bagi mereka. Baik juga saya, begitu juga anak-anak. Tetaplah kami Tuhan Yesus mengasihi-Mu, menjadi pelayan, menjadi guru yang benar, menjadi contoh bagi umat-Mu, bagi siapapun dan dimanapun kami berada. Seluruh plan-plan-Mu yang melayani pada hari ini, Engkau Tuhan Yesus sudah menyiapkan bagi mereka segala berkat yang mereka butuhkan, baik juga masa depan yang mereka harapkan. Terima kasih, haleluya. Darah Yesus membungkus, membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, celaka, tabrakan, roh sihir, baik pencuri, perampok, demikian juga kebangkrutan, intimidasi, di dalam nama Tuhan Yesus, keluar Kostan Beribu, tinggalkan perjalanan kami, keluarga kami, gereja kami, masa depan kami, pekerjaan kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan kita. Kita terimalah berkat dari Tuhan Yesus.
pandanglah kepada Tuhan. Apa yang sudah kita dapatkan lewat ibadah kita pada hari ini, jadikanlah itu menjadi pandangan utama kita, supaya kita tetap merasakan bimbingan Tuhan dan Dia bawa kita kepada kekekalannya. Tetaplah kerjakan bagian saudara, selalulah semangat, karena Tuhan memberikan hati yang gembira dan semangat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita salaman saudaraku yang kekasih. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa selesai ibadah kedua ada pembelajaran agama, dan Senin kita ada ibadah doa syafaat, dan Rabu ibadah 4D di tempat masing-masing. Tuhan Yesus